SD Impres Kampus Komabo terletak di distrik Moratami yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Sayangnya, perkembangan kemajuan pendidikan di negeri tapal batas NKRI ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Betapa tidak, Ketua Pansus Afirmasi dan Pemenuhan Hak Orang Asli Papua Majelis Rakyat Papua Edison Tanati dan Wakil Ketua Pansus Afirmasi dan Pemenuhan Hak Orang Asli Papua Majelis Rakyat Papua Orpan Nari S.Ikom ketika menghadiri undangan makan sumbang dari Komite SD Impres Kampus Komabo Jumat 21 Oktober 2022 lalu mendapati kondisi sekolah yang bersangkutan memprihatinkan. Pasalnya, didapati ruang guru tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti meja dan kursi guru, lemari untuk menaruh arsip sekolah. Bukan itu saja, meja kursi di ruang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 pun tidak memadai, di mana 4 orang siswa-siswi menempati satu meja kursi untuk belajar. Bahkan ada ruang kelas yang terpaksa siswa-siswinya harus duduk melantai untuk belajar. Tidak sampai di situ saja, perumahan guru pun sudah tidak bisa ditempati lagi karena pintu jendela sudah tidak ada. Lantainya pun sudah berumput dan kotor. Halaman rumahnya pun seperti hutan. Bahkan atap rumahnya pun sudah tidak ada, alias beratapkan langit. Padahal sekolah tersebut telah meluluskan ribuan anak-anak di wilayah tersebut yang kini duduk dalam jabatan sebagai pejabat di tanah Papua ini. Bahkan sesuai informasi yang kami peroleh, sekolah tersebut telah meluluskan salah satu siswanya yang kini duduk menjabat sebagai ketua DPRD di tanah Papua ini. Kami mewakili Lembaga Majelis Rakyat Papua, dalam hal ini Pansus Afirmasi. Kami berada di Kota Jayapura, di distrik Muaratami, Kota Jayapura, dan di Kampung Komabo, berkaitan dengan pendidikan yang ada di wilayah perbatasan. Pada saat ini SD Impres Komabo, pada hari ini kita ada di sini kebetulan diundang oleh komite sekolah dan para dewan guru untuk melihat kondisi hari ini terkait dengan tugas belajar mengajar di sini, terkait dengan apa yang menjadi hak daripada anak-anak adalah meja bangku, kursi yang memang sampai dengan hari ini mereka mengambil kebijakan bahwa sekolah ini anak-anak belajar kadang di lantai, dan adapun meja dan kursi 4 murid anak ini bisa duduk dalam satu kursi, satu meja. Ini juga bagian dari keprihatinan Lembaga Majelis Rakyat Papua. Dalam hal ini kami bisa ada di sini, dan kemudian fisik daripada gedung-gedung yang ada, kami boleh ada di sini. Dan saya sendiri juga termasuk alumni SD dari SD Impres Komabo. Hari ini juga bisa kami ada di sini melihat fisiknya, keadaan pendidikan di sini, dan kemudian gedung yang dipakai, dan kemudian apa yang menjadi kebutuhan guru dan murid di sekolah yang bersangkutan. Sehingga kami juga mengharapkan untuk berbagai pihak, termasuk ini adalah kebijakan orang tua, untuk melihat bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di sekolah ini. Saya pertama-tama minta terima kasih banyak telah diundang, walaupun secara lisan, oleh Ibu Wakil Ketua Pansus Afirmasi Majelis Rakyat Papua dan selaku ketua. Kami boleh hadir di tempat ini, lihat tempat di mana anak-anak Papua dibentuk SDM-nya. Nah, kalau kita bicara Papua, generasi emas Papua ini fasilitas yang berfungsi. Nah, sangat prihatin fasilitas yang kita lihat saat ini, dan kita akan tindak lanjuti sesuai dengan tugas dan tupoksi Majelis Rakyat Papua. Nanti kita akan berbicara langsung ke SKPD Teknis,
baik provinsi maupun kota Jayapura untuk melihat secara langsung untuk melengkapi bangunan sekolah ini agar betul-betul menjadi tempat yang dimana adik-adik ini bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa dididik untuk menjadi generasi-generasi harapan bangsa khusus tanah Papua. Dan lebih khususnya saat ini lihat mungkin dari pribadi juga saya mungkin bisa datang ya untuk menyumbang apa yang bisa kita sumbang secara pribadi, tapi kita juga akan mendorong ini untuk menjadi satu tanggung jawab bagi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk melihat sekolah-sekolah ini belum di luar kota yang masih di pinggiran kota saja begini, apalagi yang di luar kota. Kita tidak bayangkan ini sekolah yang masih di pinggiran kota masih bisa jangkau dengan mobil hanya mungkin 1 jam. Kalau yang berhari-hari apakah fasilitasnya begini atau tidak? Ini kita lihat sudah sangat susah ya, otsus 20 tahun ini. Tapi anak-anak, apalagi ini sekolah yang sudah tua ini, Ibu Orpa sudah usia berapa tahun ya, sampai jadi anggota MRP ini sekolah ini. Sekolah yang menamatkan beliau. Sampai saat ini bisa jadi anggota MRP. Berarti kan sekolah ini sudah sangat lama. Kenapa sampai tidak dibangun yang begitu menjadi sekolah percontohan di sini, apalagi ini sudah banyak penduduk dan daya tampungnya pasti sudah berkurang. Jadi coba mungkin dari pihak pemerintah, perhatian pihak pemerintah untuk sekolah ini mungkin dikasih 1 lantai kah bagaimana agar bisa menjadi tempat di mana anak-anak di daerah Sko ya di sini. Daerah Sko untuk bisa menimba ilmu dan mereka ini generasi bangsa kita Papua untuk bisa menjadi berkat dan sekaligus besok sebagai pemegang tongkat estafet di sini ada bupati, ada MRP, ada DPRP, ada wali kota, semua ada sekolah di sini. Bagaimana kita bentuk mereka supaya ke depan mereka bisa melanjutkan pemerintahan yang saat ini kita sedang jalani. Shalom, saya Kepala Sekolah SD Fresko Mabung, Medi Saidani Mandosir. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari MRP, kemudian Bapak Komite Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk kegiatan pada hari ini kami adakan kegiatan makan sumbang yang dicetuskan dari Komite Sekolah. Kemudian dari Komite Sekolah ini luar biasa telah mengundang Bapak dan Ibu dari MRP untuk datang langsung melihat keadaan fasilitas di sekolah kami. Adapun kekurangan fasilitas anak-anak di sini itu mebeler, kursi meja siswa untuk di kelas 1, 2, kemudian di ruang guru, beserta bisa melihat keadaan fisik gedung-gedung yang ada di Skomabo, terutama yang ada di belakang kita ini adalah rumah guru. Nah, jadi mungkin dengan kesempatan pada kegiatan hari ini ada Bapak Ibu dari MRP bisa membawa aspirasi dari sekolah kami, mungkin kami bisa mendapatkan uluran tangan, bantuan dari Bapak Ibu yang peduli dengan pendidikan yang ada di kampus Skomabo. Kekurangan mebeler itu sejak kapan dan sekolahnya apa? Kekurangan mebeler itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Tahun berapa, Bu? Kemarin dari tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 2007 itu sudah setelah rumah guru yang di belakang ini dibangun itu kita sudah mengalami hal seperti itu. Ya, mebeler ini memang sebenarnya itu kita punya, tapi karena kita ini berada di kampung, jadi seperti begitu. Ada acara di kampung, mereka datang pinjam misalnya 10, bawanya ke sana 10, tapi kembalinya ada yang 7, 8 seperti begitu. Jadi akhirnya kita punya semakin berkurang. Jadi seperti itu. Jadi ini kita sudah gumuli sudah lama. Kalau kita melihat ini sekolah ini kan pionir dari kota Jayapura, sekolah ini kan berada di wilayah perbatasan. Jadi secara tidak langsung dia harus mendapat perhatian yang baik dari pemerintah, sehingga ya, di sekolah ini bisa belajar, anak bisa belajar dengan baik. Ini sekolah kan dari yayasan. Yayasan ini termasuk waktu itu mungkin juga pernah mengejar pendidikan dari yayasan. Jadi dari yayasan ke negeri itu kan dengan catatan supaya sekolah ini bisa bersubsidi, dapat bantuan dari pemerintah. Nah, harapan kita seperti begitu. Tetapi kadang kita dalam menindaklanjuti ini kita mengalami hambatan di dalam itu. Pernah sudah disampaikan Sudah,
ke pemerintah. Sudah sampai pernah Bapak Wali Kota sendiri pernah datang, masih waktu masih jadi wali kota itu pernah datang. Dia cek. Pak Wali Kota siapa? Malah dia masuk ke kelas itu dia lihat ada anak-anak yang sedang belajar di bawah. Wali Kota Pak itu Bapak Mano. Waktu itu wali kotanya Bapak Tumiman sudah langsung datang sidak langsung. Waktu itu memang keadaan di sekolah belum bagus begini. Itu sudah memang atapnya sudah rusak, sudah bolong semua. Kita bisa lihat matahari langsung. Kalau hujan ya air langsung masuk Ya. di tengah-tengah. Langsung, ya. Langsung beliau setelah masuk lihat langsung kita dapat Ini bantuan. ini DAP 2021. rehab tapi mebelernya belum ada. Iya, Mebelernya. di rehab harusnya dapat mebeler tapi mungkin dialihkan ke yang lain jadinya yang nanti mebeler itu kita tidak dapat. Ini kan ada apa dari DPR? Ya, lulusan dari sini ada. Ada ya? Jadi anggota Apa DPR. Ketua DPR itu ya. Belum datang, Bu. Lulusan dari sini juga. Jadi kira-kira harapan untuk sekolah ini. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Dimas Benjom. Saya juga baru di sini ditunjuk untuk mewakili para orang tua murid dan ketua komite. Saya baru jam 4 bulan berjalan. Begitu saya dipilih sebagai ketua, saya melihat kondisi sekolah kami ini sangat tidak memungkinkan untuk kita belajar. Sehingga kami berinisiatif bersama orang tua, kami bekerja buat pertemuan bersama dengan orang tua, akhirnya kami mendapat satu kata sepakat untuk kami buat makan sumbang dalam rangka meringankan kita di belajar. Itu sehingga kami buat pertemuan yang kedua, kami sepakat untuk mengundang orang tua murid dan juga alumni yang pernah pensiunnya patah di sekolah sini. Kami yang termasuk salah satu ibu kekasih kami sekarang sudah MT adalah salah satu bukti alumni yang pernah sekolah sini sampai jadi orang seperti ini. Nah, ke depan harapan kami mungkin dari Bapak dan Ibu pimpinan ke sini bisa melihat kondisi sekolah kami, kemudian ke depan bisa ambil langkah-langkah hingga lanjut membuat suatu terobosan perubahan untuk kemajuan generasi adik-adik kami sekarang. Demikian.